Halo, selamat datang di channel Dystopia ID. Pernahkah kalian merasa waktu berjalan semakin cepat? Bekadilus semata karena kenyataannya memang begitu. Dunia kita sedang berlari kencang menuju sebuah jurang bernama ketergantungan teknologi. Sebuah era distopia yang mungkin sudah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Bayangkan, tahun 2030 langit Indonesia yang dulu cerah kini seringkali dihiasi drone-drone otonom yang mengawasi setiap sudut kota. Jalanan lengang bukan karena damai, tapi karena sebagian besar pekerjaan manusia telah digantikan oleh robot-robot humanoid yang jauh lebih efisien dan murah. Pabrik-pabrik yang dulu ramai dengan deru mesin dan teriakan pekerja, kini sunyi senyap, dikelola oleh sistem AI tanpa lelah. Ingatkah kalian dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap stabil dulu? Kasir, teller bank, bahkan sebagian besar pekerjaan administrasi kini hanyalah kenangan. Algoritma canggih telah mengambil alih, melakukan pekerjaan itu dengan presisi tanpa emosi. Jutaan orang kehilangan mata pencaharian, terdampar dalam ketidakpastian. Pemerintah mungkin memberikan subsidi, tapi itu hanyalah rantai tak terlihat yang mengikat kita pada sistem. Kita menjadi sepenuhnya bergantung tanpa memiliki keahlian yang relevan di era baru ini. Lihatlah anak-anak muda sekarang. Mereka lahir di era digital, terpapar oleh algoritma media sosial sejak dini. Mereka tumbuh dengan ilusi kebebasan, padahal tanpa sadar mereka terperangkap dalam kurungan informasi yang dipersonalisasi. Mereka dijejali konten-konten instan, kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan mendalam. Mereka menjadi konsumen pasif, mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Hanya segelintir orang yang berhasil selamat. Mereka yang besar akan perubahan ini dan mengambil tindakan. Mereka adalah para owner, bukan owned, pemilik bukan dimiliki. Mereka menguasai teknologi, menciptakan solusi, dan terus belajar tanpa henti. Mereka memahami bahwa di era distopia ini, stagnansi adalah kematian. Mereka berinvestasi pada diri sendiri, mengasah skill-skill yang tidak bisa direplikasi oleh mesin, kreativitas, problem solving, dan kemampuan beradaptasi. Namun jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian besar populasi terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan. Mereka menyewa segalanya dari tempat tinggal hingga transportasi, terjebak dalam subscription economy tanpa pernah benar-benar memiliki apapun. Notorifan adalah owned, bidak-bidak dalam permainan global yang dimainkan oleh para pemilik teknologi. Apakah ini terdengar seperti film fiksi ilmiah? Sayangnya, banyak indikator menunjukkan bahwa kita sedang menuju ke sana. Perkembangan AI yang eksponensial, adopsi otomatisasi yang semakin masif, dan kesenjangan digital yang semakin lebar adalah sinyal-sinyal yang tidak bisa kita abaikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah pada nasib? Tentu tidak. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Periode 2025-2027 adalah masa krusial. Inilah saatnya untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pemain. Fokus pada satu hal, jadilah 1% lebih baik setiap hari. Pelajari skill-skill yang relevan dengan masa depan. Coding, data science, desain, atau bahkan soft skills seperti komunikasi dan kepemimpinan. Bangun mental yang kuat, jangan mudah menyerah pada tekanan. Keluar dari jebakan algoritma media sosial. Cari informasi yang benar-benar bermanfaat. Dan bangun koneksi yang nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat, masa depan tidak terjadi begitu saja. Masa depan adalah hasil dari tindakan yang kita ambil hari ini. Apakah kita akan menjadi bagian dari kelompok owned yang tergilas oleh zaman, atau kita akan berjuang untuk menjadi owner yang menciptakan masa depan yang lebih baik? Pilihan ada di tangan kita. Jangan biarkan diri kita tertinggal. Jangan sampai kita menyesal karena tidak mengambil tindakan saat masih ada waktu. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat, dan kita tidak punya waktu untuk berleha-leha. Pada ini bukan lagi tentang bersaing dengan manusia lain, tapi bersaing dengan mesin. Dan untuk memenangkan persaingan ini, kita harus menjadi lebih pintar, lebih adaptif, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasakan perubahan ini? Apa langkah-langkah yang sudah kalian ambil untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang akan membantu kalian memahami dan menghadapi perubahan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya.